pajak 12% itu kan bukan hasil dari pemerintahan yang ini. Itu sudah dibahas sejak bertahun-tahun yang lampau. Ini teman dari Gerindra, betul? Oke, lu catat ya, bahwa ini tidak keluar dari mulut gua. Karena tidak gue mengawali. Begini, kita tahu kesulitan keuangan bangsa kita. Dan memang salah satu solusi yang paling mungkin adalah menaikkan PPN itu. Tapi jangan bicara sejarahnya. Saya merasa bahwa jalan satu-satunya bukan hanya dengan pajak. Kalau koruptor-koruptor itu dirampas asetnya, mungkin saya bisa lebih banyak dari pajak. Satunya Ibu, dari pajak yang didapat. Saya katakan salah satunya adalah pajak. Tapi saya tidak mau berbicara tentang sejarah dari undang-undang itu. Kenapa? Saya mau berbicara bagaimana mengantisipasi dampaknya. Tapi kamu memulai. Kalau kamu memulai, ayo kita bicarakan. Tapi kamu harus tahu bahwa kemudian yang membukanya bukan saya. Begini, ini bukan soal yang buka, soal yang tutup. Enggak. Dalam pasal berikutnya di undang-undang yang sama, pemerintah diberikan kewenangan untuk menurunkan pajak sampai 5%, bahkan menaikkan sampai 15%. Itu tergantung mereka mau atau tidak. Dan bisa dibahas dalam era APBN. Jangan. Makanya saya maunya kita bicara, oke. Ini ekonomi berat, oke? Makan gratis, butuh anggaran, IKN, butuh anggaran, semua butuh anggaran. Kita tidak mau ada yang tidak berjalan. Salah satu solusinya pajak, oke? Akan ada dampak, ada. Yuk kita bicara menangani dampaknya, yuk. Jangan bicara sebab naiknya. Dengar dulu. Bukan itu yang mau saya bahas. Saya bilang bahwa ketika kamu bicara siapa partainya, ya ampun. Jadi gini. Jangan Ibu. Gini. Karena ada tadi kan Bung Adian, tadi Anda bilang Anda ini adalah aktivis 98 yang menjadi politisi pada waktu tahun 98 ya. Salah satu daripada TAP MPR yang pertama itu adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai hari ini itu out of context, tolong dong. Oke, jawabannya kenapa tadi Bu Adian? What is in the context adalah Anda mengatakan ada surat presiden. Kalau surat presiden, ada surat presiden yang juga meminta agar undang-undang untuk perampasan aset koruptor itu disahkan. Dibahas pun tidak, 11 tahun mangkrak. Jadi jangan menyalahkan pemerintah. Itu yang menurut saya. Karena Ibu, itu lain soal. Kalau kita bicara soal teknologi, kenapa tidak merata? Karena BTS-nya korupsi, karena hukuman itu tidak tegak. Antara undang-undang terkait PPN 12% dan undang-undang perampasan aset koruptor, dua konteks undang-undang yang tidak sama dengan proses yang tidak sama dalam momentum yang juga tidak sama, lalu kamu mau menganggap itu contoh apple to apple. Bukan apple to apple, tapi itu bisa menjadi gimana ceritanya APBN kita supaya tidak bocor, hutang kita supaya tidak bertambah. Kalau ada yang bisa korupsi sampai 300 triliun, kita dari pajak aja mau saling menyalahkan. Enggak. Mau saling menyalahkan. Oke. Saya tidak. Vonis tentang si Muiz itu di pemerintahan siapa? Lalu kamu bilang menyelamatkan aset negara? Di pemerintahan siapa? Saya bilang di pemerintahan siapa? Dari pemerintahan Megawati sampai sekarang juga memang masih. Vonis 300 triliun 6,5 tahun itu di pemerintahan siapa? Saya tidak mau masuk pembicaraan itu. Kamu memaksanya untuk masuk pembicaraan itu. Kita bicara saya boleh jadi saya mau bicara dampak ekonomi yang harus kita lewati sama-sama. Caranya bagaimana? Apa yang membuat Anda berpikir politik? Apa yang membuat Anda berpikir bahwa korupsi tidak berpengaruh terhadap ekonomi kita? Ya ampun.